Si Cancer adalah orang-orang yang lebih mementingkan orang di sekitar ketimbang dirinya sendiri. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video kali ini, aku akan membahas tentang zodiak keempat yang ada di dalam urutan rasi bintang di dalam tata surya kita. Di mana zodiak ini juga adalah elemen air pertama dan dia dijuluki sebagai ibunya horoskop atau ibunya semua zodiak yang ada. Zodiak ini adalah Cancer. Di dalam mitologi Yunani kuno dikatakan bahwa si Cancer ini adalah penjelmaan dari Cornicus. Dia adalah seekor kepiting raksasa yang dikirim oleh Hera untuk membantu Hydra dalam melawan Hercules. Di mana si Hercules ini adalah anaknya Zeus dengan selingkuhannya yang lain yang sangat dibenci oleh Hera. Mau tahu jalan ceritanya seperti apa? Seperti biasa, simak terus video ini sampai selesai, dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebelum lupa. Dan tentu saja dengerin kisahnya baik-baik biar kalian bisa komen nantinya ya. Jadi begini ceritanya. Dikisahkan lagi-lagi Zeus terpincut dengan istri orang. Ini emang benar-benar si Zeus ini orang dewa yang gak ada akhlaknya ini. Gak ada moralnya. Semua istri orang dia embat gitu. Jadi kali ini si Zeus dia selingkuh dengan istri orang yang bernama Alkmene. Nah, si Alkmene ini dia adalah istrinya Amphitryon Raja Tiryns. Tiryns itu adalah kota Mykenai kuno di daerah Peloponnesos. Dan Mykenai kuno itu adalah peradaban di Yunani pada zaman peradaban perunggu. Sementara Peloponnesos adalah sebuah tempat di daerah Yunani bagian selatan. Nah, si Alkmene sendiri sebenarnya adalah dia itu cucunya Perseus dan Andromeda, di mana si Perseus ini adalah pahlawan Yunani kuno pertama yang mengalahkan monster-monster yang dikirim oleh para dewa dari Olympus. Nah, perselingkuhan antara si Alkmene dengan si Zeus kali ini diketahui oleh Hera, istrinya Zeus. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa si Hera ini adalah dewi pernikahan yang sangat posesif dan pencemburu. Dan perselingkuhan si Zeus dengan si Alkmene ini tentu saja membuat si Hera sangat marah dan dia sangat murka. Dan memang sudah menjadi kebiasaan si Hera ketika dia mengetahui perselingkuhan suaminya dengan perempuan lain, maka dia akan memusuhi perempuan itu, mengutuk perempuan itu, menyiksa perempuan itu sampai kepada anak cucunya. Begitupun dengan si Alkmene ini. Jadi perselingkuhan si Zeus dengan si Alkmene itu kan membuat si Alkmene menjadi hamil. Dan si Zeus sudah meramalkan bahwa anaknya yang terlahir nanti itu akan menjadi Raja Tiryns. Dan si Hera tidak mau itu terjadi. Makanya dia meminta bantuan kepada Dewi Elitia, Dewi Kelahiran, agar menunda kelahiran si Hercules. Dan mempercepat kelahiran Aristes, sepupunya Hercules, sehingga pada akhirnya yang menjadi raja di Tiryns itu adalah si Aristes, bukan si Hercules, karena si Aristes lahir duluan dibanding si Hercules. Ya sebenarnya memang si Aristes ini adalah pewaris yang sah ya dari Mykenai kuno itu, dari Tiryns itu. Karena apa? Karena dia itu adalah anaknya Sthenelus yang menguasai Mykenai pada waktu itu, di mana pada akhirnya si Sthenelus itu dia mengasingkan Amphitryon, sebab si Amphitryon ini sudah membunuh saudara laki-lakinya yang lain yaitu Elektryon. Pokoknya gitu aja lah ya ceritanya. Ribet kalau diceritain semua, jadi memanjang nanti kemana-mana. Oke, balik lagi ke si Hercules. Si Hercules ini kan dia adalah seorang demigod. Demigod itu adalah perpaduan antara manusia dengan dewa. Jadi manusia setengah dewa, setengah manusia setengah dewa.
Nah, makanya si Hercules ini dia memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tetapi si Hera sangat membenci si Hercules. Dikisahkan pernah suatu ketika Zeus mengelabui Hera ketika waktu kecil si Hercules ini dibawa pura-pura menjadi salah satu anaknya Hera, dan si Hera kemudian menyusui si Hercules ini. Ketika dia sadar bahwa yang menyusui itu si Hercules, maka si Hera kemudian melemparkan si Hercules dan air susunya tumpah kemana-mana sehingga menjadi gugusan Bima Sakti atau Milky Way. Milky Way. Jadi dari air susunya si Hera berarti ya itu gugusan Bima Sakti itu. Milk. Oke, balik lagi ke si Hercules. Nah, tumbuh besarlah dia kan si Hercules itu, dan akhirnya dia menjadi seorang laki-laki yang sangat kuat, gagah, perkasa. Sampai kemudian akhirnya dia menikah dengan Megara. Megara ini adalah anaknya Raja Kreon dari Tifa. Tifa itu adalah sebuah daerah di Yunani bagian tengah. Nah, si Hera ini kan dia masih sangat membenci si Hercules itu ya. Makanya dia itu berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dendamnya ke si Hercules itu terlaksana. Dan kemudian dengan kekuatannya si Hera mengubah si Hercules menjadi gila, sehingga si Hercules membunuh anak-anak serta istrinya tercinta. Dan selesai pembunuhan itu, si Hercules kemudian menjadi sadar dan dia sangat merasa berdosa, dia sangat merasa bersalah. Dia menangis tiap hari dan dia memohon bantuan kepada para dewa. Dia meminta petunjuk kepada ayahnya Zeus bagaimana caranya supaya dia bisa menebus kesalahannya yang sudah membunuh keluarganya itu. Dan kemudian dia direkomendasikan oleh para dewa itu untuk meminta nasihat kepada Raja Aristes. Sementara si Aristes ini dia sudah bersekutu dengan si Hera yang memendam kebencian terhadap si Hercules itu. Dan pada akhirnya si Aristes memberi 12 tugas yang sangat tidak masuk akal kepada Hercules. Jadi untuk menebus kesalahannya itu si Hercules itu diberikan 12 tugas. Dan salah satu diantaranya adalah si Hercules itu harus mampu membunuh Hydra. Di mana si Hydra ini adalah seekor ular berkepala 9. Tapi ada juga yang bilang bahwa kepalanya itu 100. Nah, si Hydra ini adalah peliharaannya si Hera yang memang dipersiapkan untuk membunuh si Hercules. Pada akhirnya si Hercules kemudian dia mendatangi Danau Lerna, tempat si Hydra itu berada. Jadi memang si Hera itu dia sudah menyiapkan si Hydra tumbuh di Danau Lerna itu untuk menjebak si Hercules. Dan dia benar-benar ingin membuat si Hercules itu mati. Sesudah sampai di Danau Lerna, kemudian si Hercules bertarung melawan si Hydra itu. Awalnya si Hercules ini dia sangat kewalahan, dia tidak tahu karena apa? Karena si Hydra itu ketika kepalanya dipenggal satu, maka dia tumbuh lagi. Jadi benar-benar membuat si Hercules merasa bingung. Dia itu tugasnya adalah memenggal salah satu kepala si Hydra itu sampai mati. Tetapi ternyata kepala-kepala itu ketika dipenggal satu, dia tumbuh lagi, dipenggal tumbuh lagi. Akhirnya Hercules meminta bantuan kepada keponakannya yaitu Iolaus, sehingga si Iolaus ini dia membakar semua yang sudah dipenggal. Jadi ketika si Hercules memenggal satu kepala si Hydra itu langsung dibakar oleh si Iolaus itu. Dipenggal langsung bakar, penggal langsung bakar. Sehingga kemudian si Hercules berhasil membunuh si Hydra. Nah, si Hera tidak terima dengan hal ini. Makanya kemudian si Hera mengirimkan lagi Corcinus. Si Corcinus ini dia adalah seekor kepiting raksasa yang ditugaskan untuk membantu si Hydra. Nah, si Cornicus itu, si kepiting raksasa itu dia masuk ke dalam tanah dan dia bertugas untuk mencapit kakinya si Hercules. Tapi siasatnya itu keburu ketahuan oleh si Hercules dan dengan mudahnya si Hercules menginjak si kepiting raksasa itu sampai mati. Jadilah mati dua-duanya, si Hydra dengan si kepiting raksasa itu. Tetapi meskipun keduanya sudah mati, si Hera sangat mengagumi dan sangat bangga dengan kinerja dua hewan peliharaannya itu. Dan pada akhirnya si Hera menjadikan kedua binatang itu
menjadi rasi bintang di langit, yaitu Hydra dan Cancer. Oke, itulah tadi asal muasal si Cancer berdasarkan kisah mitologi Yunani kuno. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, ramalannya adalah sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Cancer. Si Cancer ini kan disimbolkan dengan kepiting, di mana bentuknya itu seperti angka 6 dan 9 bersatu, angka 6 dan 9 bersatu, dan itu adalah gambar capit kepiting, di mana matahari melintas di rasi bintang ini pada sekitar tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli. Sehingga orang yang lahir di antara tanggal tersebut masuk ke dalam zodiak Cancer. Dan si Cancer ini juga dipercaya berada di bawah naungan bulan atau Dewi Artemis. Si Dewi Artemis ini sendiri adalah Dewi keperawanan dan Dewi penyembuh. Jadi si Dewi Artemis itu adalah tugasnya dia melindungi anak-anak, menyembuhkan yang sakit seperti itu. Sehingga dipercaya orang-orang yang berada di bawah naungan zodiak Cancer ini, mereka adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ramalannya. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Cancer. Berdasarkan bentuk dan kisahnya tersebut, maka diramalkan bahwa si Cancer ini mereka mempunyai sifat-sifat yang seperti ibu. Mereka orang-orang yang mempunyai sifat pendiam, minder, pemalu, dan mudah curiga kepada siapapun. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang mudah berubah pikiran sesuai dengan kata hatinya. Tetapi si Cancer juga mempunyai imajinasi yang sangat tinggi, suka berhayal gitu, dan mereka juga intuisinya sangat tajam. Mereka adalah orang-orang yang sensitif dan sangat tertutup. Si Cancer juga mempunyai hati yang sangat lembut dan mampu melindungi orang-orang yang mereka cintai. Makanya si Cancer ini termasuk orang-orang yang overprotective. Jadi dia tuh nggak suka ada orang yang mengganggu orang-orang yang dia cinta. Di sekitarnya itu dia nggak mau. Jadi mereka si Cancer itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat keibuan. Mau laki-laki atau perempuan, sifatnya itu feminis gitu. Keibuan. Selalu ingin melindungi anak-anaknya. Selain itu, si Cancer juga awalnya ketika dia masuk ke dalam sebuah lingkungan, dia menjadi pribadi yang penyendiri, sendirian. Tetapi ketika dia sudah nyaman dengan lingkungannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat cerewet, seperti ibu-ibu, seperti emak-emak cerewet. Dan terakhir, si Cancer juga adalah orang-orang yang selalu ingin dimengerti. Tetapi meskipun begitu, mereka adalah pengingat yang baik. Selalu ingat aja. Kayak ibu ya, ibu tuh selalu ingat apa gitu, hal-hal yang kecil tentang anak-anaknya dia selalu ingat. Oke, itu tadi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh si Cancer. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jodoh. Kita lihat zodiak apa saja yang cocok berhubungan dengan si Cancer. Yang pertama, si Cancer dia akan sangat cocok berpasangan dengan Capricorn. Karena apa? Karena si Capricorn ini sifatnya seperti ayah dan si Cancer sifatnya seperti ibu. Makanya di dalam dunia astrologi itu dipercaya bahwa antara si Capricorn dengan si Cancer ini adalah perpaduan ayah dan ibu. Sehingga cocok. Yang kedua, si Cancer juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Leo. Si Leo ini kan elemennya api yang hangat dan si Cancer adalah air. Jadi api dan air sangat cocok. Mereka bisa menjadi pasangan yang baik dan seimbang. Yang ketiga, si Cancer juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Taurus. Karena si Taurus dengan si Cancer ini sama-sama suka di rumah. Orang-orang rumahan lah mereka itu. Dan si Taurus dan si Cancer ini mereka adalah orang-orang yang romantis. Jadi dua-duanya romantis, suka di rumah kayak gitulah. Makanya mereka cocok. Yang keempat, si Cancer juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Pisces. Karena si Cancer dan si Pisces ini adalah orang-orang yang sama setia dan lembut. Terakhir, si Cancer juga dia akan
cocok jika berpasangan dengan Scorpio. Karena apa? Karena si Scorpio itu akan mampu membuka dirinya si Cancer dari dalam. Jadi si Cancer itu kan di luarnya dia kayak keras tapi dalamnya lembut. Nah, si Scorpio dia bisa masuk ke situ, membuka si Cancer. Nah, itu tadi adalah pasangan yang cocok. Sekarang kita lihat zodiak apa saja yang kurang cocok jika berpasangan dengan si Cancer. Yang pertama, si Cancer dia tidak cocok jika berpasangan dengan Gemini. Karena si Gemini adalah orang-orang yang suka kebebasan dan pelin-pelan, sementara si Cancer mereka adalah orang-orang yang loyal. Cancer itu setia, loyal dia, nggak pelin-pelan seperti si Gemini. Yang kedua, si Cancer juga dia tidak cocok jika berhubungan dengan Aries. Karena si Aries adalah orang-orang yang independen dan suka seenaknya sendiri, sementara si Cancer itu adalah orang-orang yang sangat sensitif. Sehingga selalu terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Yang ketiga, si Cancer juga dia tidak cocok jika berpasangan dengan Aquarius. Karena antara si Cancer dengan si Aquarius itu selalu saja terjadi kesalahpahaman. Karena si Aquarius tidak bisa memahami si Cancer. Jadi keduanya suka salah paham. Yang terakhir, si Cancer juga dia tidak cocok jika berhubungan dengan Sagittarius. Karena si Sagittarius itu adalah orang-orang yang suka berpetualang, sementara si Cancer adalah orang-orang yang dia lebih suka terikat dengan rumah. Oke, itu tadi zodiak yang cocok dan tidak cocok berpasangan dengan Cancer. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa sih sebenarnya yang cocok dengan si Cancer ini. Yang pertama, si Cancer dia akan sangat cocok jika menjadi seorang relawan atau pekerja sosial atau pelayan masyarakat. Karena memang dia sangat peduli terhadap orang di sekitarnya. Yang kedua, si Cancer juga dia akan cocok jika menjadi seorang guru. Karena sifatnya yang seperti ibu itu, selalu ingin melindungi, memberikan yang terbaik untuk orang di sekitarnya. Si Cancer adalah orang-orang yang lebih mementingkan orang di sekitar ketimbang dirinya sendiri. Yang ketiga, si Cancer juga dia cocok menjadi perawat. Ya karena itu tadi, dia sangat peduli, penuh kasih sayang, welas asih, kayak ibu. Yang keempat, si Cancer juga dia akan cocok menjadi seorang psikolog. Karena si Cancer ini adalah pendengar yang baik dan dia bisa menyembuhkan. Yang terakhir, si Cancer juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang pengelola hotel atau kos-kosan atau pondokan lah seperti itu. Karena dia memang adalah orang-orang tipikal rumahan yang mampu menata, yang mampu memberikan kenyamanan kepada rumah. Oke, itu tadi pekerjaan yang cocok untuk si Cancer. Oke, selesai sudah video kita kali ini. Semua hal, semua ramalan yang berhubungan dengan zodiak Cancer. Kalian yang Cancer silahkan komen di bawah. Kalau misalkan mau tanya juga silahkan komen di bawah. Sekali lagi buat kamu yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Seperti biasa, komen, like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang ada di sekitarmu. Dan buat kamu yang masih penasaran ingin diramal sama aku, silahkan saja DM di Instagramku, Instagram KP Dukun. Atau bisa langsung datang ke KP Dukun di Majalengka. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.